Hai, kami dari kelompok 2 kelas ABI 21. Di sini kami akan sedikit mewawancarai mengenai budaya organisasi di PT Trans Indonesia Super Corridor. Saya Raffi Mustafa bersama rekan saya ada Nida, ada Raifa, ada Mita, dan juga ada Arya Sena. Let's go! Selamat siang Pak, perkenalkan kami mahasiswa dari kampus International Women University. Sebelumnya terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak dan menerima kami wawancara. Jadi kami diberi tugas dari mata kuliah bisnis internasional yaitu untuk mewawancarai mengenai budaya organisasi. Baik, saya di sini sebagai pihak perwakilan dari Trans Indonesia Super Corridor menyambut hangat untuk adik-adik sekalian untuk tugas kuliahnya. Di sini juga Trans Indonesia Super Corridor itu ada di bidang teknologi, provider, dan infrastruktur jaringan. Jadi kalau untuk materi yang tadi adik sampaikan itu memang bisa masuk untuk di organisasi materinya. Kalau untuk pertanyaan itu mungkin bisa langsung disampaikan biar sama langsung saya jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mendefinisikan budaya kerja di PT Trans Indonesia Super Corridor ini? Untuk di perusahaan di sini atau Trans Indonesia Super Corridor itu kita namanya tuh untuk inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana perusahaan menjaga motivasi dan loyalitas terhadap karyawannya? Perusahaan menjaga loyalitas atau motivasi untuk karyawan itu ada yang diadakan yang namanya itu pelatihan atau jenjang karir untuk karyawan, ada juga insentif berdasarkan kinerja karyawan. Ada juga fasilitas kerja yang memang mumpuni dan fleksibel, dan juga yang namanya itu budaya apresiasi. Jadi untuk karyawan yang berkompeten itu di sini itu sama kita dia sangat dihargai. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan ini memiliki kegiatan rutin gitu Pak, atau kebijakan rutin untuk meningkatkan kerja tim dan kebersamaan tim? Untuk di PT Trans Indonesia Super Corridor itu sendiri memiliki program-program juga dan memiliki kebijakan juga yang cukup rutin. Itu ada team building, ada monitoring, ada juga rutinitas kita tiap minggu itu di coffee morning di setiap hari Senin. Jadi itu juga dapat membangun kinerja karyawannya. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa alasan utama PT Trans Indonesia Super Corridor memilih untuk menjadi usaha perseroan terbatas? Pertanyaan bagus dari Ade sampaikan tadi. Untuk alasannya itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan kenapa memilih PT atau perusahaan terbatas. Karena yang pertama itu ada tanggung jawab yang terbatas. Yang kedua tuh ada legalitas dan reliabilitas yang lebih tinggi daripada TBK. Ada juga kemudahan dalam pengembangan dan perluasan si perusahaan. Dan yang terakhir tuh struktur pemilikan yang jelas. Beda lagi kalau memang bentuknya TBK seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa visi misi perusahaan ini? Oke, untuk visi misi perusahaan Trans Indonesia Super Corridor ini, kita tuh mempunyai misi, visi dulu deh. Visinya tuh menjadi penyedia layanan internet terdepan dan mendukung transformasi digital Indonesia seperti pemerintah yang ingin lakukan. Untuk misinya tersendiri itu kita tuh ingin menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Dan kita juga ingin di Indonesia ini tuh semua masyarakat itu bisa merasakan hak akses internet yang sama dan harganya juga yang sama antara di kota dengan di pedesaan. Dan kita juga ingin misinya tuh untuk mendorong inovasi dan penggunaan teknologi yang terkini dan membangun infrastruktur digital di Indonesia ini. Seperti itu ada yang bisa saya sampaikan.
Baik Pak, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kami sangat-sangat berterima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktu dan bersedia untuk menjawab pertanyaan kami. Baik, saya juga mewakili pihak perusahaan mengucapkan terima kasih juga sudah memilih perusahaan kami untuk tugas adik-adik sekalian. Bila nanti ada lain waktu adik mau wawancara lagi untuk materi yang lain bisa, dan terima kasih juga untuk apresiasinya.